Data lengkap 11 pemain naturalisasi Timnas Indonesia untuk perang di grup maha dahsyat kualifikasi Piala Dunia, nambah lagi. Pak Erik, kalau kita bicara kualifikasi, kan ini dia sebetulnya meminta pemain tambahan, striker itu untuk kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga kan, untuk menghadapi tim-tim raksasa. Yang pemain yang tersedia sekarang sebetulnya sudah cukup. Karena nggak ada lagi pemain yang kualitasnya di atas mereka, yang sekarang dipunyai oleh Sintayong. Karena saya khawatir, ini mereka terlena dengan pemain-pemain naturalisasi Jadi yang memang begitu, memberi warna yang lebih baik, membuat level Indonesia nih sedikit naik, gitu ya. Kalau dari peringkat kan memang naik dari 160 ke 130-an naik berkat mereka juga. Bahwa jika para pemain naturalisasi ini bisa membela tim nasional Indonesia, maka tim nasional Indonesia punya peluang untuk meraih prestasi sesegera mungkin, yaitu artinya menjadi juara. Bahwa menaturalisasi pemain itu tidak ada salahnya. Ya, karena kita tahu bahwa negara-negara lain, apakah itu di kawasan Asia Tenggara, Asia, bahkan Eropa, itu juga melakukan naturalisasi. Untuk apa? Untuk menambah kekuatan di tim nasional mereka masing-masing. Jadi ya timnya mesti benar-benar secara fisik, mental kuat. Tim kita belum 2x11. Ya mungkin kalau dilihat masih ada 18 yang lainnya mesti ditingkatkan. Dan karena pertandingan di 18 negara Asia itu sangat berat. perang maha dahsyat sudah di depan mata. Harus menang, tak boleh kalah. Mimpi Timnas Indonesia mentas di putaran Piala Dunia 2026 pantas diperjuangkan, seberat apapun tantangannya, yap. Timnas Indonesia yang berada di grup C akan memulai perjuangan berat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September mendatang. Jai Idzes dan kawan-kawan akan menyambangi Arab Saudi dan mematok kemenangan demi menjaga asa ke fase selanjutnya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, lewat Sang Ketum Erick Thohir menegaskan kalau Timnas Indonesia tak hanya siap beradu otak dan otak kontra Arab Saudi, tapi juga dengan Bahrain, Australia, Cina, dan Jepang, tak ada yang tak mungkin di sepak bola. Kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, kita pasti bisa, kata Erick Thohir. Dari materi pemain, Indonesia tak kalah kinclong. 3 di antaranya yang paling menonjol adalah Tom Haye, Kelvin Verdong, serta Jai Idzes. Ketiga pemain ini kenyang jam terbang di kompetisi Eropa. Selain ketiganya, pelatih Shin Tae-yong juga punya amunisi keren lainnya seperti Nathan Choeon, Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, dan Sandy Walsh. PSSI juga baru saja menyuntikkan darah segar ke skuad Timnas Indonesia via program naturalisasi, Jens Raven. Masih berusia 18 tahun dengan tinggi badan 189 cm, Wonderkid Dordrecht U21 ini siap menambah daya gedor armada Shin Tae-yong. Tak berhenti sampai Jens Raven, PSSI sudah pula mengantongi sederet calon pemain naturalisasi grade A, satu di antaranya Ula Romeni dari FC Utrecht. Sembari menanti kabar baik dari kawasan Senayan, Jakarta, berikut 11 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang siap berjihad di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia baru saja menyudahi kontraknya bersama Heerenveen, Belanda. Gelandang 29 tahun datang ke sana pada 2022 dan kini siap membuka lembaran baru dengan klub peminat, termasuk sejumlah klub papan atas Eropa lainnya. Resmi menjadi WNI sejak Maret lalu, Tom Haye menjadi salah satu pemain penting di Timnas Indonesia. Perannya di lini tengah sebagai kreator serangan tak terbantahkan. Saat mengalahkan Filipina 2-0 pada laga pamungkas Grup F, Andrea Pirlonya Indonesia ini mencetak sebiji gol cantik via tendangan keras dari luar kotak penalti, tak diragukan lagi, setengah nyawa Timnas Indonesia ada padanya. Nyaris tak tergantikan, tukang jagal berhati baja ini sosok krusial di lini belakang.
Posturnya yang menjulang bak mercusuar di tengah lautan seakan memberi syarat kepada penyerang lawan kalau dia bertarung habis-habisan demi menjaga kesucian gawang Hernando Ari. Jam terbangnya yang tinggi bersama Venezia FC dan musim ini akan bermain di Serie A 2024-2025 semakin membuat bek yang masih berusia 24 tahun itu menjadi momok yang menakutkan lawan. Bukan hanya jago mengunci dan mematikan pergerakan musuh, Jay Itzes juga kerap menyerbu ke jantung pertahanan lawan terlebih saat bola mati. Dengan tinggi badan hampir 2 meter membuat Jay Itzes dapat dengan mudah memenangkan duel bola-bola atas. Ngeri. Begitulah komentar rakyat Indonesia, khususnya pemuja setia Timnas Indonesia. Kala Kelvin Verdong memulai debutnya bareng Timnas Indonesia kontra Filipina di laga terakhir Grup F, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 2-0 tersebut, Shin Tae-yong memainkan Kelvin Verdong sebagai winger kiri. Meski baru pertama kali tampil setelah mengantongi KTP Indonesia, bintang NEC Nijmegen, Belanda, langsung nyetel dengan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Sejatinya, Kelvin Verdong bermain sebagai fullback. Hanya saja, pemain 27 tahun ini tipe pilar serba bisa yang mumpuni di posisi manapun tergantung skema yang dimainkan pelatih.